Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin yang ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berusaha menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas setiap nikmat yang telah didapatkannya. Oleh karenanya setiap kita dituntut untuk berusaha selalu bersyukur atas setiap nikmat yang telah didapatkan sampai dengan detik ini. Dan di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba atas setiap nikmat yang diberikan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang dimaksud tentu saja adalah seseorang hendaknya berusaha melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ia pun berusaha sekuat tenaganya untuk menjauhi apapun yang dilarang di dalam syariat. Itulah makna atau hakikat daripada ketakwaan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah khutbah yang menyentuh, khutbah yang sangat mengharukan bagi para pendengarnya. Namun sayangnya khutbah tersebut disampaikan oleh makhluk yang terlaknat. Makhluk tersebut adalah iblis la'natullahi alaihi. Khutbah ini dikisahkan, dikutip dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Ibrahim ayat ke-22. Beliau menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Ketika hari kiamat terjadi, maka iblis dia akan berdiri untuk melakukan khutbah. Iblis berdiri untuk berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Berkata syaitan ketika segala sesuatu telah ditetapkan, ketika para penghuni surga dan penghuni neraka telah ditetapkan, telah diatur atau telah Allah Subhanahu wa taala lakukan hisab, orang-orang yang masuk ke dalam surga telah masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang memang menjadi penghuni neraka telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pula. Maka kemudian syaitan mengatakan kepada para penghuni neraka jahanam, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian janji yang benar, dan aku juga memberikan janji kepada kalian, namun aku mengingkari janji tersebut. Kemudian syaitan melanjutkan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li." Dan tidaklah aku memiliki kuasa atas kalian kecuali aku hanya sekedar menyeru, aku hanya sekedar merayu, aku hanya sekedar menggoda kalian, dan kalian pun mengikuti godaanku tersebut. "Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." Kemudian syaitan juga melanjutkan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Maka janganlah kalian mencercakku, janganlah kalian menyalahkanku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Inni kafartu ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sungguh aku saat ini tidak bisa menolong kalian di dalam neraka jahanam ini, dan kalian pun tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan sungguh aku juga ingkar atas kedustaan, atas kedurhakaan yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Demikianlah sedikit gambaran betapa sedih, betapa menyesalnya orang-orang yang mengikuti bisikan iblis, orang-orang yang dengan mudahnya mengikuti hawa nafsunya berupa melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan-perbuatan keji ketika hidup di dunia. Betapa menyesalnya mereka, betapa meruginya mereka, betapa mereka sangat terharu dan sangat tersentuh dengan khutbah iblis tersebut. Namun seluruh kesedihan dan penyesalan tersebut tidaklah berguna, karena khutbah ini disampaikan oleh iblis laknatullahi alaihi ketika mereka berada di dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Penyesalan penghuni neraka jahannam seperti ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari kiamat tersebut sungguh neraka jahannam akan didatangkan di hadapan para penghuninya. Kemudian seketika para penghuni neraka jahannam tersebut tersadar atas apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna lahu dzikra, penyesalan ataupun kesadaran tersebut sama sekali tidak berguna bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jika kita lihat bagaimana kondisi para pengikut iblis, yaitu orang-orang yang menjawab seruan iblis, orang-orang yang sangat mudah untuk mengikuti godaan iblis, para pengikut hawa nafsu yang sangat mudah untuk terjerumus kepada keburukan ataupun kemaksiatan, maka betapa sengsaranya mereka, betapa sengsaranya orang semacam ini di akhirat kelak, betapa mereka menyesali perbuatan yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Dan perlu kita ketahui pula bahwa di antara sebab penyesalan yang terjadi adalah bahwa sungguh mereka tidak peduli terhadap peringatan orang-orang di sekitarnya, tidak pernah peduli terhadap nasihat dari kedua orang tuanya, tidak mau mendengar arahan dari guru-guru mereka dan orang-orang yang sebetulnya sangat peduli terhadap kehidupan mereka. Atau bahkan orang-orang yang menyesal di akhirat tersebut adalah mereka yang berusaha menghindar dari nasihat, menjauhi peringatan kebaikan, dan tidak mau dekat-dekat dengan majelis ilmu. Mereka akan sangat tersentuh ketika mendengarkan khutbah iblis di dalam neraka jahannam, namun hati mereka tidak pernah tersentuh, tidak pernah terenyuh dengan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih peduli tentang nasib mereka ketika di akhirat kelak. Maka ini pun menjadi peringatan bagi setiap kita agar bisa lebih mendengarkan nasihat-nasihat, memperhatikan peringatan-peringatan kebaikan dari orang-orang yang sebetulnya sangat peduli terhadap nasib kita di akhirat kelak. Dan hendaknya setiap kita berusaha untuk lebih mendekat kepada majelis ilmu yang disampaikan di dalamnya firman Allah, yang disampaikan di dalamnya sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para ulama-ulama terdahulu. Maka ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cenderung kepada kebaikan dan cenderung untuk menjauhi setiap keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat lanjutannya, di mana Allah menyebutkan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan senantiasa berusaha untuk memperbanyak amal saleh ke dalam surganya di akhirat kelak. Oleh karenanya ikhwah sekalian, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya setiap kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Yang tadi kita sebutkan bahwa ketakwaan yang dimaksud adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang diperintahkan, menjauhi sekuat tenaga apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Kemudian hendaknya kita memperbanyak amal saleh dan juga maksimal dalam menjauhi kemaksiatan, lebih mendengar lagi kepada nasihat, sehingga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mudah tergoda dengan bisikan iblis yang sangat membinasakan dan akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan langsung khutbah iblis di dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saf depan yang masih kosong harap diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.